Semoga suaraku terdengar sampai sana. Tidak. Ini tiba-tiba kita coffee time sore ini, agak sedikit mendung di taman apa tadi namanya? McWine. Jadi, McWine. oke, itu nama tamannya. McWine. Jadi kenapa tiba-tiba kita coffee time? Karena Kak Bel tuh tiba-tiba beli tripod. Beli tripod, literally yang beneran kayak mau dipakai syuting gitu. Nanti aku kasih footage di sini, gambar. Oh, mataharinya tiba-tiba keluar. Itu kue Natal namanya. Ditemani kue Natal bentuknya love. Belinya di IKEA. Kita baru aja tadi dari IKEA. Makan siang di sana. Tapi nggak tahu kenapa Kak Bel tuh makan dikit aja udah kenyang dan dia nggak begitu selera tadi. Sekarang dalam selera. Rasanya kayak diskon tapi lebih tipis ini ya. 2024. Awal 2024 Tombol. Iya, sekilas info aja. Setiap tahun itu ada acara, terutama ini buat orang-orang yang pecinta musik dan musik country. Lebih spesifiknya, itu kita di Australia ini punya satu kota, namanya itu Tamworth. Itu kota pertama tempat kami tinggal. Dan setiap tahunnya diadakan Country Music Festival di kota Tamworth itu. Di akhir Januari. Semua orang dari seluruh Australia itu datang ke Tamworth untuk menyaksikan Country Music Festival itu. Februari. Februari kemana gitu? Kalau Februari aku ingat banget kita pindahan dari Jericho ke Carlingford, bertepatan dengan hari kita konser Taylor Swift. Terus antara Februari, Maret, April tuh aku banyak-banyaknya waktu itu project, karena aku pemilu juga ya kan. Iya, kita cuman keliling sekitar Sydney ya. Iya, ya Almarhumra di bulan itu kan. lumayan sibuk sih karena kan tiap minggu kumpul dan sebagainya. Tau nggak? Harusnya kita sambil cek ini ya, sambil cek foto, bener. Apa yang menarik dari Maret ini? Puasaan. Betul, jadi Maret itu bulan puasa, kita main di Lakemba, ya kan, banyak main sama temen. Kita juga alhamdulillah bisa sholat id ya, bulan Aprilnya berarti seru puasa di sini, di ini Punch Bowl itu. Terus bulan April kita ke Canberra, kita road trip ke ibu kota negara, ke Canberra, dan itu cakep banget menurutku. Ya lumayan dingin waktu itu masih. Kita ke gedung parlemen ya kan, waktu itu main. Kita bawa jeta, naik mobil keliling 3 hari ya, 2 hari ya, 2 hari nginepnya di hotel yang cakep banget, keren banget. Jadi itu good memory. Mei itu kita ada event German Cultural Day. Aku inget banget karena waktu itu aku sama Kak Bel datang ke sana. Terus itu German Festival gitu yang ngadain Goethe, dan itu pertama kalinya aku dengar orang ngomong Jerman lagi di Australia yang kayak sebanyak itu dan serami. Terus kita ada cobain foto booth, kita beli t-shirtnya yang mahal banget itu, tapi ya nggak apa-apa untuk kenang-kenangan. Kita juga Mei itu pertama kali ke Blue Mountain. Itu kakak ya dapat rekomendasi dari teman ya, ceritanya kakak pengen tahu dari dulu sih sebenarnya, dari 2 tahun lalu berarti dia udah pengen banget ke Blue Mountain, tapi belum pernah karena kita kiranya harus mendaki. Jadi untuk kesana, karena kita lihat di footage-nya orang-orang, oh itu emang tinggi banget dan perbukitan yang terjal, Hiking ya. kita kira harus hiking, dan aku kurang suka sebenarnya untuk hiking, apalagi waktu itu lumayan dingin, kita harus pakai jaket yang kayak lumayan lapis 2 gitu. Ternyata jalur mobilnya tuh sampai puncak, jadi kita cuma tinggal parkir di depan tebing-tebing, foto deh. Yang bikin kesal adalah mahal. Ternyata salah satu parkir mahal di Australia di tempat yang dilindungi ya, apa namanya? Iya,
betul. National Park. National Park ya. Tapi Model. wajar sih, anggap aja itu tourism places yang emang Iya, semua tourism orang place. dateng. Terus bulan Juni kita ada yang namanya Visit Sydney. Gimana coba kakak ceritain kesan dari Visit Sydney? Visit Sydney itu kesan pertama ngerasakan jalan kaki dari sentral ke Circular Quay ya, karena LRT ditutup jelas karena ribuan orang ya. Dan itu pertama Kumpul di kalinya waktu kita yang sama. ya lihat kayak Sydney CBD sepenuh itu pertama Selain tahun kalinya. baru. Tapi kita tahun Kondisi kayak gitu. masalahnya tahun baru kita nggak ke situ. Nggak Itu referensi, pertama ya. kalinya kita beneran Kejeblos. ada di dalam situ. Kejeblos kan. Ya, jadi Visit itu festival lampu-lampu gitu. drone ya kemarin. Jadi emang ada permainan cahaya yang itu seni, sebenarnya itu seni, light Tiap art tahun. gitu, tiap tahun ada. Beda tema. Temanya beda-beda. Tahun ini kebetulan temanya adalah Love is in the Air. Dan kenapa akhirnya kami memutuskan datang, karena waktu itu janjian ketemu teman, karena ada banyak teman yang dari luar kota pada jauh-jauh, ada yang dari pokoknya macam-macam kota emang pada ke Sydney khusus untuk lihat Visit ini. Akhirnya kami kita ketemuan lah di tengah kota gitu, dan ternyata emang seperti itu. Crowded. Habis itu masih bulan Juni kita Idul Adha, Situ nemu bakso barokah, betul. Masya Allah, tabarakallah. Jadi alhamdulillah juga tahun ini kami berdua itu dapat kesempatan rezeki untuk sholat Id dan sholat Idul Adha dan Idul Fitri itu alhamdulillah bisa jamaah rame-rame di komunitas Indonesia di salah satu ya. bukan masjid sih sebenarnya ya itu, tapi emang kita sholat bareng-bareng. Nah, yang paling istimewa dari tahun ini adalah di bulan Juli, selama hampir 1 bulan penuh, keluargaku datang ke Australia. Jadi mamaku, ayahku, dan adikku Tata, mereka main ke Sydney untuk liburan. Dan aku tuh seneng banget karena akhirnya tuh mereka bisa tahu gimana kehidupan kami di sini, keseharian kami, tempat-tempat yang biasanya kami datengin, tempat-tempat yang di mana kami belanja, di mana kami ngafe, di mana kami cari kebutuhan ini dan itu, tempatnya Kak Bel kerja, tempatku kuliah, semuanya tuh kami datengin bareng-bareng gitu. Dan akhirnya kayak mamaku, ayahku dapat gambaran yang jelas, yang real gitu kan, kehidupan anaknya di sini tuh gimana. Bulan Agustus ulang tahunnya Kak Bel. Ulang tahunnya Kak Bel kita pergi kemana sih pas ulang tahun? Kasih. Iya, kita pergi ke kita pergi ke Newcastle. Itu salah satu tempat andalan kami. Tempat pelarian. Iya, yang baru kami ke Newcastle udah beberapa kali, tapi yang baru aja kemarin tuh yang belum pernah kami lakukan sebelumnya adalah nyebrang ke satu pulau kecil. Jadi di seberang Newcastle tuh ada pulau kecil dan itu namanya Pirate Island. Itu dulunya itu ditemukan oleh bajak laut, jadi ada historical island gitu lah, ada pulau yang punya sejarah unik, dan kami nyebrang ke sana pakai ferry, beberapa menit doang ya ferinya, bentar banget tapi lumayan lah, seru. Jadi awal September itu karena mulai hangat, akhirnya kami jadi lebih sering ke pantai. Jadi beberapa kali kami ini pantai mana, inget gak Kak Bel? Yang ini ya kan, Kita nyoba kita ke Lombok. jadi pantai-pantai yang gratisan dan yang sekiranya bisalah kita datengin gitu, tapi Bisa sehari-sehari buka kompor, aja gitu. Jadi kami mulai piknik ala-ala, bawa kompor, terus masak air Pertama Marunda. untuk ini Marubra, iya, untuk masak mikap, dan kita makan tuh di pantainya kayak begitu. Itu selama September. Bulan Oktober aku ulang tahun, ada banyak sekali kita ngetrip. Yang pertama kita ke Boral, dan ke Boral ini awalnya karena aku tahu dari iklannya Bridgerton yang season terbaru. Jadi yang Colin sama Penelope, mereka tuh waktu promo film mereka ke Australia juga, dan kota yang didatengin di Australia itu adalah di Boral ini, karena di Boral itu ada salah satu rumah istana lah, kastil ya, yang itu ikonik, emang itu salah satu historical site di Boral ini. Kotanya cakep banget, dan pas kami datangnya waktu spring, jadi bunga-bunga tuh emang lagi mekar, pink semuanya kayak gitu, bagus banget, cantik banget. Dan aku masih pengen banget nih balik lagi ke Boral karena waktu itu memang cuma sehari
hari dan menurut aku kurang. Ada banyak tempat yang waktu kita datang udah tutup ya karena udah kesorean, dan harusnya kalau dari paginya misalnya kita keliling kota kita bisa ke lebih banyak tempat. Pas aku ulang tahun kami naik di Sydney Eye Tower. Ada juga videonya aku udah upload di channel YouTube aku. Akhir Oktober itu ditutup dengan salah satu yang buatku lumayan mengagetkan, nggak unexpected dan menyenangkan adalah aku ketemu dengan salah satu teman yang aku kenal dari Swiss. Jadi dia kuliah di Universitas Tasmania, terus udah selesai programnya dan mau pulang. Nah di hari terakhir dia mau pulang ke Swiss, dia ke Sydney, dan kami sempat ketemu sebentar selama sehari, jalan-jalan ke pantai dan lumayan seru juga. Itu unexpected banget dan nggak ada janjian, nggak ada apa, tiba-tiba hari itu juga kami bisa ketemu. Aku Weekend senang. ya pasnya. Pas aku habis kuliah, jadi pas aku habis kelar kelas aku langsung ketemu sama dia. Dan besokannya habis ketemu sama si teman Swiss ini, berarti kan itu hari Sabtu. Hari Minggunya ada acara di Bondi, Indonesia by the Beach yang seru. Aku baru upload videonya late post kemarin dan yang nonton udah 500 orang. Banyak banget yang nonton, gak tau, kayaknya emang lagi ini aja. Pertama kalinya di Australia aku ketemu paru, sampai Kak Bel heran banget kok bisa nemu paru goreng, itu dari mana, beli bahan parunya, itu masih gak ngerti kami, itu rahasia ilahi. Dan bulan November, jadi ada satu pohon di sini yang itu lumayan jadi ikon karena hanya mekar nggak sampai 1 bulan lamanya mekarnya di musim semi, dan semua daunnya tuh warnanya ungu, ya kan? Jadi satu pohon tuh warnanya ungu semua. Nah nama pohonnya itu Jacaranda. Kami coba ke berbagai tempat di mana itu mekar, dan tahun lalu pertama kali pas kami sampai Sydney juga kami lakuin hal yang sama, berburu tuh pohon buat difoto. Dan kemarin kami nemu spot yang deket dari rumah di Parramatta, cakep banget. Sampailah kita di bulan Desember ini. Semoga di salah satu bulan terakhir tahun 2024 ini kita bisa make it fun, pokoknya make the most of it lah gitu. Jalan-jalan, mungkin udah mulai anget juga meskipun hari ini masih mendung, tapi mungkin minggu depan kalau anget kita bakal piknik atau jalan kemana gitu. Begitulah ternyata video Kopi Time kali ini. Jadi kita flashback selama setahun ini. Seru banget. Ngerekam kan yang? Coba cek. Ngerekam. Bye. Matiin Kak Bel. Thank you.